Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nazira Mahagina Senjaya dengan NIM 2309509. Di sini saya akan membuat tutorial terkait pemantauan sea surface temperatur pada fenomena iklim di Samudra Pasifik, yaitu ENSO atau fase El Nino. Nah, sebelum ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fenomena ini. Umumnya, fenomena iklim ini tuh berkaitan dengan anomali yang terjadi pada suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Dalam fenomena iklim ini terdapat 3 fase. Yang pertama, fase netral, yang kedua, fase La Nina, dan yang terakhir, fase El Nino. Untuk fase netral itu merupakan fase normalnya iklim yang ada di Samudra Pasifik, di mana angin pasat ini berhembus dari arah timur ke arah barat melintasi Samudra Pasifik, sehingga menghasilkan arus laut yang juga mengarah ke arah barat. Hal ini disebut dengan sirkulasi Walker. Dengan adanya sirkulasi tersebut akan membuat perbedaan suhu permukaan laut, di mana di bagian barat akan terasa lebih hangat, sedangkan di bagian timur dari Samudra Pasifik akan memiliki suhu permukaan laut yang lebih dingin. Selanjutnya ada fase La Nina, di mana sebenarnya arah gerak dari angin pasatnya itu sama seperti saat fase normal. Akan tetapi hembusan anginnya itu lebih kuat dibandingkan biasanya gitu. Sehingga massa air yang terdorong ke arah baratnya juga lebih kuat gitu. Nah, fenomena ini tuh menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah timur itu menjadi lebih dingin, sedangkan di wilayah barat itu menjadi lebih panas. Hal ini juga menyebabkan curah hujan di wilayah barat itu lebih tinggi, karena ketika suhu permukaan laut itu lebih panas, akan mempercepat proses penguapan air laut menjadi awan. Dan yang terakhir ada El Nino, yang menjadi pembahasan utama pada video kali ini. El Nino ini terjadi ketika angin pasatnya itu yang biasanya menghembus dari timur ke barat melemah atau bahkan berbalik arah. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah barat itu menjadi lebih dingin dibandingkan biasanya. Sedangkan untuk wilayah timur akan menjadi lebih panas. Nah, curah hujan di wilayah timur itu akan lebih tinggi sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Sedangkan untuk wilayah barat itu curah hujannya akan menjadi rendah gitu, bahkan sangat rendah, hingga dapat menimbulkan fenomena kekeringan di wilayah daratannya. Nah, kita langsung lanjut aja ke bagian tutorialnya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan wilayah kajian kita. Dalam video ini saya menggunakan perairan Indonesia sebagai wilayah kajian saya. Nah, untuk memanggil atau memasukkan wilayah kajian kita, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan geometri. Kita membentuk poligon sesuai dengan wilayah kajian kita. Jika sudah, di sini ada show generate code, di mana akan muncul script untuk melakukan pemanggilan dari hasil geometri yang telah kita buat. Kita copy dan paste di bagian scriptnya seperti ini. Nah, maka ini sudah masuk ya poligon yang telah kita buat itu. Atau kita juga bisa menggunakan koordinat. Koordinat ini menurut saya lebih representatif ya, karena sudah pasti gitu bahwa itu merupakan perairan di Indonesia. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan skripnya untuk koordinat dari wilayah kajian perairan Indonesia. Kita copy paste juga. Nah, ini sudah masuk ya koordinat dari wilayah Indonesianya. Kemudian di sini ada 4,5. 4,5 di sini itu untuk menentukan tingkat zoom in dan zoom out-nya dari muka peta yang ada. Nah, di sini untuk 4,5 tampilannya akan seperti ini, sedangkan untuk 6 ketika lebih tinggi, maka zoom in-nya itu akan lebih besar atau muka petanya itu akan lebih besar seperti ini. Nah,
Tapi untuk kali ini saya menggunakan 5 saja ya. Oke. Selanjutnya, kita perlu melakukan pemanggilan data citra untuk ekstraksi si surface temperaturnya. Nah, untuk pemanggilan datanya saya menggunakan citra Aquamodis level 3. Di sini kita bisa melihat spesifikasinya ya dari citra tersebut. Nah, untuk bagian band di sini saya akan menggunakan band khusus yaitu SST yang memang khusus untuk pemantauan suhu permukaan laut. Di sini saya juga sudah menyiapkan skripnya ya. Kita coba untuk copy pastekan. Ya. Nah, kita beri nama dulu ekstraksi citra. Oke. Nah, di sini seperti yang saya sudah katakan ya, kita menggunakan band SST yang memang khusus untuk si surface temperatur. Kemudian, citra ini perlu diklip oleh wilayah kajian kita. Jadi, citra yang akan muncul di muka peta itu akan menyesuaikan dengan fokus wilayah kajian kita, yaitu perairan Indonesia gitu pada video kali ini. Oke. Mungkin kita lanjut ke penentuan atau mendefinisikan tanggal perekaman citra. Yang di sini itu kita menentukannya sesuai dengan waktu kapan fenomena El Nino ini akan dianalisis. Nah, saya sudah menentukan waktunya. Di sini saya menggunakan bulan Agustus pada tahun 2015. Karena berdasarkan informasi yang saya dapat pada tahun tersebut, El Nino itu mengalami puncak tertingginya gitu di tahun 2015. Itu untuk fase El Nino-nya. Sedangkan untuk selanjutnya ada fase normal yang akan dijadikan perbandingan gitu nantinya. Nah, fase normal ini saya menggunakan di bulan yang sama, namun pada tahun 2016. Nah, kita masukkan ke dalam skrip ya. Selanjutnya, jika sudah ada dua data seperti ini, kita perlu melakukan deteksi anomali dari fase El Nino-nya. Nah, kita untuk menentukan anomali tersebut itu perlu melakukan perhitungan sederhana saja dengan melakukan pengurangan dari SST fase El Nino dan juga SST fase normal gitu. Jadi SST fase El Nino ini dikurangi dengan SST fase normal. Dalam Google Earth Engine untuk pengurangan itu menggunakan fungsi subtract. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga skripnya. Kita tinggal copy pastekan di sini. Nah, ini sudah muncul gitu ya. Untuk var SST anomali sama dengan SST El Nino subtract SST normal. Nah, untuk SST A ini adalah SST anomali atau hasil dari perhitungan tersebut. Selanjutnya di sini kita harus melakukan pengkelasan terhadap hasil dari perhitungan anomali El Nino-nya. Nah, untuk pengkelasan ini saya mengacu pada salah satu jurnal. Untuk klasifikasinya, saya mengacu di jurnal yang bersumber dari National Centers for Environmental Information pada tahun 2021. Nah, di sini anomalinya itu berada pada rentang yang positif gitu ya. Suhunya itu berarti positif ya. Nah, akan tetapi karena kita wilayah kajiannya itu berada pada perairan Indonesia, maka saya sedikit modifikasi dari yang suhunya positif menjadi negatif karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, perairan Indonesia itu ketika El Nino suhunya akan lebih dingin dibandingkan suhu di bagian timur Samudra Pasifik. Nah, maka dari itu saya mengubah hanya ininya aja sih, nilainya itu tetap sama tapi untuk kondisi suhunya itu menjadi minus gitu. Di sini saya sudah membuatkan juga skripnya, tinggal dimasukin. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Di sini kita beri nama klasifikasi. Oke.
Nah, di sini sudah muncul gitu ya klasifikasinya sesuai dengan jurnal yang menjadi acuan. Ada sangat kuat, kuat, sedang, lemah, dan normal. Bahkan kita juga bisa melihat deteksi peningkatan suhunya gitu di sini. Jika sudah, kita langsung lanjut aja ke bagian visualisasi dari fungsi-fungsi perhitungan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini terdapat 3 layer gitu ya. Yang pertama ada sea surface temperature pada fase El Nino, dan yang kedua ada sea surface temperature pada fase normal. Terakhir, hasil perhitungan anomali dan klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Maka dari itu, di sini kita perlu melakukan visualisasi agar terdapat warna gitu ya dari setiap kelas atau setiap suhu yang ada. Di sini saya sudah membuatkan skripnya, kita bisa langsung copy paste. Di sini saya mungkin akan sedikit menjelaskan gitu ya. Untuk yang pertama, di sini ada SST VIS atau visualisasi dari si surface temperature yang mentahnya sebelum dilakukan perhitungan. Ini SST normal dan SST pada fase El Nino itu sama rentangnya, yaitu minimal 25 derajat Celcius dan maksimal 32 derajat Celcius. Di sini juga kita bisa mengatur palet warnanya ya untuk visualisasi. Yang kedua, di sini ada class vis atau visualisasi dari hasil pengklasifikasian yang telah dibuat. Di sini saya membuat merah pada wilayah dengan peningkatan suhu. Sedangkan untuk yang penurunan suhu itu divisualisasikan dengan warna biru tua hingga biru yang sangat muda. Yang terakhir itu warna putih untuk wilayah dengan normal gitu ya, anomali yang normal atau tidak terlihat peningkatan atau penurunan suhu yang signifikan. Oke, selanjutnya jika sudah, kita akan menampilkan hasil visualisasi pada muka peta dengan fungsi map add layer. Di sini saya sudah membuat skripnya, kita coba copy paste. Nah, setelah di copy paste, di sini kita bisa mengubah nama layernya. Di sini yang pertama saya memasukkan SST fase normal pada Agustus tahun 2016 ya, kita ganti di sini. Teman-teman juga bisa mengganti sesuai dengan keinginan gitu ya. Di sini yang kedua ada fase El Nino tahun 2015 dan yang terakhir klasifikasi anomali. Kita coba run. Nah, setelah di run, maka hasilnya akan muncul di muka peta sesuai dengan warna yang telah ditentukan oleh kita. Di sini sebagai contoh ya, ada yang terlihat birunya itu sangat tua, yang menunjukkan bahwa dampak dari El Nino-nya atau penurunan suhunya itu sangat kuat gitu akibat dari El Nino. Sedangkan yang merah di sini itu menunjukkan adanya peningkatan suhu. Selanjutnya, jika sudah, ya ini kita bisa melakukan analisis tambahan dengan menghitung luasan dari klasifikasi yang menunjukkan anomali-anomali penurunan suhu gitu. Di sini saya sudah membuat skripnya juga. Kita akan coba untuk memasukkan skripnya dengan mengcopy paste. Nah, seperti ini. Ini tuh kita akan menghitung luasan area dari wilayah yang mengalami penurunan suhu gitu. Ketika kita run, di sini akan muncul di bagian konsol dalam bentuk KM persegi ya. Di sini sebenarnya sebagai tambahan aja gitu bagi teman-teman yang emang pengen melakukan analisis lebih lanjut gitu. Nah, jika sudah, kita langsung lanjut ke tahap akhir dari tutorial ini, yaitu penyempurnaan visualisasi. Karena bisa dilihat gitu ya, di muka peta ini tuh tidak ada keterangan terkait klasifikasi atau warna-warna, maksud dari warna-warna yang ada di petanya gitu. Ya, seperti peta pada umumnya, maka kita harus menambahkan legenda. Di sini saya sudah menyiapkan skrip untuk membuat legenda tersebut. Mungkin saya akan jelaskan sedikit gitu ya. Di sini yang pertama untuk legenda dari layer anomali.
SST ya. Ini menggunakan fungsi UI panel. UI panel di sini itu berfungsi untuk mengatur style dari legendanya seperti posisi, padding dan juga border gitu ya. Nah, yang dimaksud dari position di sini itu kan bottom left ya. Berarti nanti legendanya itu akan muncul di bagian kiri bawah dari muka peta. Nah, selanjutnya ini ada UI label. UI label ini tuh berfungsi untuk mengatur judul dari legendanya. Nah, ini bisa memberikan nama atau judul gitu dari legendanya. Kemudian juga bisa mengatur style dari judul tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini baru visualisasi dari klasifikasinya gitu. Di sini berbentuk color box dan warna-warnanya itu akan harus menyesuaikan dari warna-warna klasifikasi yang ada pada muka peta gitu. Jadi di sini biru, merah itu harus sesuai gitu si visualisasi legendanya. Nah, kemudian jika sudah, kita akan menambahkan legenda pada muka peta dengan map add. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang kedua gitu ya, legenda kedua untuk layer SST. Di sini dalam bentuk gradient ya. Nah, untuk fungsi-fungsinya itu menggunakan fungsi yang sama ya, yaitu UI panel, UI label, dan mungkin perbedaannya ada di sini karena sebelumnya kan itu color box ya, tapi kalau di sini color bar gitu, karena untuk yang sebelumnya itu dia bersifat discrete, sedangkan untuk yang suhu ini dibuat continue gitu, jadi tidak ada klasifikasinya. Di sini kita dapat mengatur nama dan juga visualisasi warnanya dan lain-lainnya. Nah, jika sudah sama gitu dengan legenda sebelumnya, perlu memasukkan map add. Nah, kemudian kita coba untuk copy paste ya script dari menampilkan atau visualisasi legenda ini. Kita copy pastekan. Nah, kemudian kita run. Ini akan muncul gitu ya setelah di run, di sebelah kiri untuk intensitas anomali dan sebelah kanan untuk suhu permukaan laut. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan visualisasi lain. Nah, visualisasi lain yang penting juga adalah judul petanya gitu ya, agar orang yang melihatnya itu tahu ini tuh yang ada pada muka peta tuh adalah apa gitu. Di sini saya sudah menyiapkan juga skripnya. Sebenarnya ada hal yang sama di sini tuh fungsinya ya. Fungsinya menggunakan UI label, di mana kita dapat mengatur judulnya dan juga style dari judul tersebut gitu. Oke, kita langsung aja di sini copy paste. Nah, di sini kita paste dan klik run. Maka judul petanya akan muncul di bagian atas dari muka peta. Oke, sebenarnya cukup sekian gitu ya. Maksudnya untuk visualisasi dari pemantauan atau pembuatan peta sea surface temperatur pada fenomena El Nino. Itu tuh sebenarnya hanya sampai di visualisasi dari legendanya gitu. Untuk visualisasi lainnya itu dikembalikan lagi kepada teman-teman. Di sini mungkin saya akan memberikan contoh ya dari hasil visualisasi saya yang sudah selesai semuanya. Ini sebagai gambaran aja mungkin ya, visualisasi apa saja yang bisa dimasukkan dalam muka peta. Nah, ini seperti yang sudah diolah sebelumnya, ada legenda untuk anomali dan juga untuk rentang suhu. Tapi di sini juga ada tambahan untuk membuat grafik gitu ya, grafik harian, keterangan suhu dalam hariannya gitu, agar informasinya itu lebih spesifik lagi. Nah, selain grafik, kita juga di sini bisa menambahkan animasi dari perubahan suhu di bulan Agustus. Ini datanya mingguan ya, karena kalau harian itu citra modisnya akan bolong-bolong. Ini pun mingguan masih banyak yang bolong-bolong. Dan di sini juga bisa menambahkan control layer gitu ya, untuk mengatur layer mana yang akan ditampilkan.
Baik, cukup sekian mungkin ya video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.